Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Kumalasari. Saya Mutiara Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Kemajuan peradaban Islam di dunia. Sebelum dunia barat mengalami kemajuan, dunia Islam terlebih dulu pernah mengalami masa kejayaan. Tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah, terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rashid. Upaya penerjemahan yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis besar terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama, pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rashid. Pada fase ini, yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya bidang astronomi dan logika. Pada fase kedua, berlangsung mulai masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Pada fase ketiga, setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas, karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Berikut para penerjemah yang terkenal pada masa itu antara lain: 1. Hunain ibnu Ishaq. Kedua, Ishaq ibnu Unain ibnu Ishaq. Yang ketiga, Sabit bin Qura. Keempat, Kusta bin Muqa. Kelima, Abu Bishr Mata ibnu Yunus. Sementara, ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam dunia Islam karena secara logika dan filsafat manusia harus terus berpikir untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang cendekiawan muslim bernama Ibnu Al-Muqaffa yang hidup di masa Khalifah Al-Ma'mun berpendapat setiap orang memiliki kebutuhan, sementara setiap kebutuhan perlu ditunjang dengan materi, sedangkan setiap materi dapat diwujudkan dengan usaha. Adapun setiap usaha memerlukan cara dan metodenya. Dengan kata lain, menurut Ibnu Al-Muqaffa, supaya hajat hidup manusia terpenuhi, diperlukan ilmu atau disebut cara dan metode. Berikut ilmuwan Islam yang berkaliber di dunia pada masa dinasti Abbasiyah. Pertama, Imam Syafi'i. Ia terkenal sebagai perumus mitologi hukum Islam atau disebut dengan ushul fiqh melalui kitabnya yang berjudul Ar-Risalah. Kedua, Imam Al-Asy'ari. Ia lebih terkenal dengan pemikirannya di dalam ilmu akidah dengan karya monumentalnya yang berjudul Maqalat Al-Islamiyin. Ketiga, Junun Al-Misri. Ia adalah tokoh sufi abad ketiga Hijriah yang meletakkan dasar-dasar teori tentang ma'rifat yang sampai saat ini menjadi trademarknya dalam studi ilmu tasawuf. Keempat, Ibnu Sina. Ia dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Kelima, Al-Khawarizmi. Ia adalah tokoh penting dalam perkembangan ilmu matematika karena beliau merupakan penemu aljabar dan penemu angka 0. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Beberapa faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam adalah sebagaimana berikut. A. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain. Yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. B.
kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Untuk mengokohkan dinastinya, dinasti Abbasiyah mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah meninggalkan corak dinasti Umayyah yang kearab-araban. Hal ini dibuktikan dengan dua cara, yaitu pertama, menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia, sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Salah satunya Khalid bin Barmak, yang diangkat menjadi salah satu menteri Al-Mansur sekaligus menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah. Kedua, melakukan nikah silang dengan wanita-wanita Persia. Bahkan, hasil pernikahan ini melahirkan khalifah baru, salah satunya adalah Al-Ma'mun. C. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Harun al-Rashid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan di sektor sosial dan pendidikan, seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum. D. Gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno, seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. E. Membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun yang dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, dan lembaga penelitian. Faktor yang menyebabkan kemajuan Islam. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia adalah sebagai berikut. 1. Semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam. 2. Adanya rasa terpanggil untuk mengajarkan agama Islam kepada orang lain. 3. Banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori. Misalnya, Al-Khawarizmi menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika. Ibnu Sina yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara. Juga ada Ar-Razi, orang barat menyebutnya Razes. Orang-orang barat memberikan julukan one of the greatest physicians of all times, yang berarti seorang tabib yang terbesar di sepanjang masa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.